Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ketemu lagi di KPKS Hieronymus melalui Zoom online. Malam hari ini kita akan meneruskan belajar kitab Mazmur. Sesi yang kedua, Mazmur Pujian. Nanti akan disampaikan oleh Pak Seto. Kita dengarkan. Malam hari ini juga kita memperingati arwah para orang yang sudah dipanggil Tuhan ya. Jadi kita doakan mereka supaya beroleh tempat yang baik, terbaik di sisi Bapa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka pertemuan malam ini dengan doa. Silakan Pak Indra. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul di sini dengan baik untuk mendengarkan pengajaran hidup kami sehari-hari, dan kami berguna bagi bangsa ini dan semua orang di dalam kelompok kami. Dan juga kami juga berdoa untuk segala perangkat elektronik supaya dapat berjalan dengan baik sampai habis daripada pengajaran ini. Kami juga berdoa bagi banyak teman-teman yang sedang bahkan juga orang-orang yang sudah meninggal dunia. Semoga arwahnya dapat bertemu dengan Yesus di kerajaannya yang kekal, sesuai dengan apa yang Dia janjikan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indra. Baik Bapak Ibu Sama-sama, sekalian, Pak. mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara semua. Kita akan belajar tentang Mazmur Pujian. Tapi kita perlu lihat dulu beberapa hal. Jadi yang harus diingat, tidak ada lokakarya untuk pembuatan Mazmur. Jadi Daud dulu tidak mengumpulkan orang-orang untuk membuat Mazmur. Ini kalau Mazmur pujian harus begini, enggak begitu. Kita sudah melihat di pertemuan yang lalu, awal Mazmur dibuat sendiri-sendiri di waktu yang berbeda, bahkan di tempat yang berbeda. Kemudian dari 150 Mazmur ini ada Mazmur-Mazmur yang bisa digolongkan ya dengan mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan doa. Bapak Ibu silahkan mengingat tiga sikap dasar ketika orang berbicara kepada Tuhan. Yang pertama itu memuji. Yang kedua itu memohon. Yang ketiga itu bersyukur. Nah, Bapak Ibu silakan saja mengingat dari ketiga sikap doa ini, sikap hati ketika berdoa, yang paling banyak kita doakan yang mana? Memuji, memohon, mengingat banyak mana doa pujian, syukur, atau permohonan. Nah, permohonan. Yang paling jarang diurus, yang paling jarang dilakukan, pujian atau syukur? Memuji. Nah, kemudian kita perlu perhatikan memuji itu apa yang sebenarnya kita lakukan. Mazmur yang isinya permohonan.
Lalu ada mazmur-mazmur juga yang isinya adalah syukur kepada Allah. Di luar 3 sikap doa ini ada kelompok mazmur yang lain, ada banyak. Jadi ada banyak mazmur yang tidak termasuk pujian, permohonan atau syukur. Lalu termasuk kelompok apa? Nanti kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Mazmur berbicara tentang Tuhan sebagai Raja. Ada mazmur-mazmur yang lain isinya pengajaran. Tapi kita sekali lagi belajarnya mulai dengan memperhatikan 3 sikap ketika manusia berdoa kepada Allah. Nah, kalau berbicara tentang mazmur pujian, nah, bicara dulu tentang memuji. Pernah nggak Bapak Ibu memuji tapi nggak pakai modus? Memuji nggak pakai modus. Kalau memuji dengan modus, jadi pujian tapi disertai modus, kita ketemunya rayuan jadinya. Tapi kalau memuji itu sebenarnya maksud. Nah, mulai dengan yang sederhana saja. Bapak Ibu silahkan mengingat kata kagum. Ya. Pujian yang sejati itu didasari oleh rasa kagum. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah nggak Bapak Ibu melihat menghadapi sesuatu yang mengagumkan? Pernah? Silahkan bicara, buka videonya, kameranya buka, mikrofonnya dinyalakan, silahkan berbicara. Nggak usah takut cara, cuma ngomong-ngobrol begini aja kok. Pernah nggak Bapak Ibu melihat sesuatu yang mengagumkan? Belum pernah? Pernah, Pak. Apa misalnya? Waktu itu melihat apa? Lihat tanaman yang bagus-bagus. Tanaman. Tanaman. Sekarang lagi model tanaman-tanaman. Indah-indah. Tapi kegaguman kan nggak ngikutin model kan? Enggak. Kalau ada yang bagus, tanamannya bagus. Tanamannya apa itu, Bu? Tanaman sekarang apa ya? Macam-macam ada apa ya namanya lupa. Adenium, lipstick, terus apa banyak deh pokoknya. Sebut aja beberapa. Yang bagus. Nah, kemudian Bagus, contoh subur. yang lain lagi apa? Ya ngelihat adenium dengan ngelihat anthurium itu sudah 2 hal yang berbeda kan? Iya, betul. Apalagi nanti ngelihat wah yang ini black beauty gitu tambahan. Lalu akan ketemu lu anthurium jenisnya macam-macam. Terus kalau kagum ngapain? Kalau kagum sama tanaman, apa yang Ibu lakukan? Diliatin, dielus-elus, diajak ngobrol. Habis bagus sih, gimana? Terus apa lagi selain lihat tanaman? Ayo bicara. Maksud saya nggak boleh dengar cerita, saya terus yang cerita, ya? Saya kagum, Pak. Kagum, halo. Saya kagum. Bapak nggak pernah bosan ngajar kita. Ya itu usah diomongin yang itu. Iya, Pak. Tahun ke-21 saya ngajar. Udah yang lain, cerita yang lain. Itu rayuan, Pak. Nah, iya. Ngerayu saya juga nggak dapat apa-apa, Pak. Masa nggak pernah pada rekreasi ini? Ini benar-benar kurang rekreasi. Pemandangan. Waktu itu melihat di mana? Melihat pemandangan di mana? Gimana macam-macam ya. Sebut macam-macam kan. Tolong sebutkan 3 macam. Pemandangan di Karena udah lama nggak rekreasi sampai lupa kemana pemandangan yang mengagumkan itu.
matahari Lihat matahari terbit. Waktu itu di mana, Pak? di Gunung Di Gunung Bromo. Bromo. Oh iya. Itu kelihatan nggak matahari terbitnya di sebelah mana? Sebelah timur. Sebelah timur, Pak. Nah, kemudian itu ngelihat matahari terbit. Terbit. Lebih bagus mana? Waktu terbit di Bromo, waktu terbit di Sanur, atau di Sikunir di Dieng? Mana yang paling bagus? Waktu itu di Bromo. Lalu begini, kalau kita melihat pemandangan indah, lalu kita kagum, Bapak Ibu tolong ekspresikan, tapi nggak boleh pakai kata, nggak boleh pakai suara. Melihat sesuatu yang mengagumkan, tapi nggak boleh pakai suara. Kekaguman itu terungkap di mana? Hah? Mulutnya melongo. Mulutnya melongo. Matanya bulat. terbelalak. Hidungnya enggak berubah. Ekspresi Kepala geleng-geleng, aja. Pak. Kenapa? Kepala geleng-geleng. Oh iya ya. Mata terbelalak, mulut melongo, nganga, lalu geleng-geleng. Lalu ada yang berubah di wajah. Kenapa? Belum pakai suara. Oke, kalau lanjut dengan suara, tapi nggak boleh pakai kata. Mengungkapkan, melihat sesuatu yang mengagumkan, ada rasa kagum di dalam hati, lalu saya mengungkapkan, tapi hanya dengan suara, nggak boleh pakai kata. Berdecak. Terus apa lagi? Wow. Terus apa lagi? Astaga. Nggak boleh pakai kata. Kalau astaga sudah kata. Nah, baru berikutnya mengungkapkan kekaguman dengan kata, satu kata. Keren. Nah, lu dari kata keren, siapa lagi? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Terus apa lagi? Indah. Wah, indah. gitu loh. Gila, pasti gitu deh. OMG, oh my God. Nah, berikutnya mengungkapkan kekaguman dengan satu kalimat. Lalu akan ketemu kalimat yang isinya macam-macam. Luar biasa. Indah sekali. Kok bisa ya itu matahari kayaknya terbitnya agak ke atas gitu ya? Keren, guys. Nah, kemudian langkah berikutnya mengungkapkan kekaguman dengan puisi. Itu tahap yang berbeda lagi kan? Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu pernah nggak melihat sesuatu yang mengagumkan? Bapak Ibu berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan tapi tidak kagum. Melihat sesuatu, berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan, tapi nggak kagum. Pernah? Ya, saya yakin pernah, tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa sampai bisa berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan, tapi kok saya nggak kagum? Kotor, airnya kotor kalau ke pantai. Nah, itu nggak ketemu, tidak berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan kalau begitu. Berhadapan sesuatu yang kotor. Tapi gini saja ilustrasi ya. Pernah ke Bromo kan ya? Lalu melihat matahari yang terbit. Orang pada duduk menghadap ke timur, sebelum ada handphone, semuanya memandang. Begitu ada handphone, semua megang handphone jadi. Nah, tapi ada yang tidak menghadap ke timur dan tidak kagum. Bapak ingat, Ibu ingat yang jualan kopi di sana? Iya, jualan kopi. Jualan kopi. Sibuk ngaduk. Yang jualan kopi ikut ngelihat matahari terbit? Enggak. Yang dilihat apa? Kopi. Adukan kopi. Enggak lah. Masa lihat kopi, ini kok enggak ada yang datang, lihat itu habis ini pasti paling pada datang minum kopi.
Orang bisa berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan tapi nggak kagum kalau perhatian, konsentrasi terarah kepada sesuatu yang lain. Nah, bisa juga orang melihat atau berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan tapi nggak kagum karena nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang mengagumkan. Nggak ngerti kalau ini adalah sesuatu yang mengagumkan. Kapan itu terjadi? Gini saja. Misalnya, saya cerita yang sering saya ceritakan saja. Waktu banyak orang, bapak-bapak siang-siang pergi kemana-mana bawa senter, lalu di mana-mana mengusap-usap punggung tangan ke paha, nah itu saya nggak paham itu. Waktu rame jual akik itu loh, batu cincin itu loh. Itu kan orang-orang siang-siang pergi bawa senter kan ya. Yang di Jatinegara itu banyak sekali. Nah, kemudian di mana-mana itu kan ada yang punya koleksi ini, lalu ada yang dibawa jadi cincin, lalu cincin digosok-gosokkan ke paha, dilihatin gitu kan. Ini beberapa tahun yang lalu begitu. Tapi saya nggak bisa ikut mengagumi. Ini apa yang mengagumkan? Saya nggak ngerti yang mengagumkan itu apanya. Tapi nyatanya banyak orang kagum dengan itu. Jadi saya bisa berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan dan saya nggak kagum karena saya nggak paham. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita tahu anak Allah mati untuk saya, itu mengagumkan apa enggak? Allah, anak Allah menjadi manusia, lalu mati untuk saya, supaya saya masuk surga. Itu mengagumkan apa enggak? Objektif. Kagum dong, Pak. Mengagumkan. Tapi sejak kapan saya kagum dengan itu? Setelah ketemu Pak Seto. Ketika tahu bahwa dia menebus dosa kita. Hah? Oh, tunggu, yang ditebus itu dosa atau saya? Ingat aja nyanyian pujian Paskah, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus. Nah, beneran coba nyanyi. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus dosa kita. Gitu. Nggak ada yang aneh pasti. Ya. Yang menebus kita. Dunia. Ini kalau yang ditebus dosa, yang dibawa pulang sama Tuhan dosanya. Bapak Ibu ke apotek nebus apa? Obat. Obatnya dibawa pulang kan? Iya. Bapak Ibu ke Pegadaian nebus apa? Nebus cincin. Nebus cincin. Cincin yang dibawa pulang. Bayangkan Yesus menebus dosa. Dosanya yang dibawa ke surga, Bapak Ibu ditinggal. Kalau objektif melihat atau tahu anak Allah mati untuk saya supaya saya masuk surga. Jelas itu sesuatu yang mengagumkan. Kenapa saya nggak kagum? Jawabannya ya karena itu. Saya tidak tahu kalau itu sesuatu yang mengagumkan. Ada waktunya juga saya memuji-muji Allah, tapi saya nggak tahu kalau saya sedang memuji Allah. Ayo coba ingat-ingat. Bapak Ibu menyampaikan doa pujian kepada Allah, tapi bahkan saya tidak tahu kalau saya sedang memuji Allah. Kapan itu terjadi? Ada doa Bapak Ibu di antara doa hafalan, ya yang pasti dihafal oleh semua orang Katolik, doa yang paling menggembirakan, kemuliaan. Ya kan? Ada doa kemuliaan kan? Kenapa menggembirakan? Doa sepanjang apapun, kalau sudah ada kemuliaan, berarti itu tanda doanya hampir selesai. Wah, itu kegembiraannya itu kan ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan isi doa kemuliaan. Seperti pada permulaan sekarang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan
Roh Kudus. Itu pujian kepada Bapa, tapi bahkan banyak orang tidak paham kalau sedang memuji Allah. Dan ingat, pujian datangnya dari kekaguman. Perasaan biasa aja deh nyebut kemuliaan. Saya punya Bapa, saya punya Putra, saya punya Roh Kudus, perasaan biasa aja. Nah, itu persoalannya. Melihat Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa yang mencipta. Melihat Putra yang menjadi manusia untuk menyelamatkan. Dan melihat Allah yang hadir dalam diri, Roh Kudus yang menyertai, itu kan objektif, ini sesuatu yang mengagumkan. Tapi tidak kagum karena nggak paham apa yang sedang dikatakan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam doa-doa kita pun kita memuji. Kita menyampaikan juga pujian kepada Allah, tapi yang harus ingat, pujian yang sesungguhnya itu datang dari kekaguman. Bukan karena modus. Bukan karena modus. Kalau orang modus memuji-muji dulu, habis itu dimintai, nah itu bukan pujian itu. Itu ya pujian, tapi lebih dekatnya kerayuan. Tapi kalau yang muncul adalah memuji karena meminta sesuatu, ya kita perlu waspada, ada sesuatu yang kita perlu perhatikan di situ. Bapak, Ibu pernah mengalami begitu, dipuji, tapi ujungnya cuma ini pasti mau minta sesuatu. Ada pamrih. Pernah mengalami yang kayak gitu? Dipuji. Ibu cantik, mama cantik, oma cantik, tapi nanti di belakangnya Bagi duit dong. Nah, sekali lagi itu bukan pujian. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang pujian kepada Allah, nah ini sebuah doa, menyampaikan pujian kepada Allah. Dan kenapa Allah dipuji? Jawabannya sederhana saja, karena saya kagum melihat Allah, melihat yang dilakukan oleh Allah. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau siang-siang hujan, ya bukan hujan malam seperti sekarang. Siang-siang hujan. Bapak Ibu pernah menikmati pemandangan hujan di siang-siang itu apa enggak? Wah, itu hiburan saya yang paling indah ya itu sebenarnya. Sederhana sekali, Pak. Nggak peduli ada pelangi, apalagi kalau ada pelangi lebih indah lagi. Tapi saya nggak peduli dengan pelangi atau tidak. Hujan, sederhana sekali kan. Tapi tunggu dulu, ya ini repotnya bicara sama orang Jakarta. Hujan tidak lagi menjadi sesuatu yang romantis dan indah. Hujan sudah dianggap sebagai ancaman. Nah itu repotnya itu. Tapi coba Bapak Ibu, atau yang mau yang lebih gampang lagi, air terjun. Bapak Ibu pernah nggak mengalami berhadapan dengan air terjun dan seolah-olah seluruh perhatian, seluruh diri Bapak Ibu tertarik kepada air terjunnya itu. Dan perhatikan, tidak ada air mata di belakang air terjun gitu ya. Dan ketika orang kagum, orang bisa sampai kepada level itu loh. Hanya memandang, melihat, mengagumi, dan kemudian bisa jadi di level berikutnya orang tertarik, seluruh dirinya tertarik seolah-olah masuk ke dalam air hujan, masuk ke dalam air terjun itu. Itu kalau sudah muncul rasa kagum. Nah, beda kalau yang menikmati, yang melihat hujan itu, misalnya di situasi yang berbeda ya, kita sedang membangun rumah atau bikin pekerjaan apa di luar rumah, ada hujan, ya keindahan hujannya udah berantakan karena konsentrasi kita kepada sesuatu yang lain, hujan dianggap sebagai gangguan. Jadi ya seperti itu ketika orang mengalami kekaguman. Orang melihat apa yang dikerjakan oleh Allah, lalu dalam hati muncul rasa kagum kepada Allah itu.
Nah, sekarang kembali ke Bromo tadi ya. Itu tunggu dulu, waktu ke Bromo ngitung tangganya, anak tangganya ada berapa apa enggak? Saya enggak ngitung tangga, saya ngitung tarikan nafas saya soalnya. Ngos-ngosan. Nah, ketika orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, melihat pemandangan yang seperti itu, hatinya terarah kepada pemandangan, tertarik kepada Tuhan apa enggak? Iya jelas. Tertarik Nah, pada itu yang harus diperhatikan. Yang kelihatan oleh mata saya itu adalah alam semesta. Tapi kemudian seluruh diri saya, seluruh perhatian saya, selain tertarik, tercekam gitu ya oleh pemandangan itu, seluruh diri saya juga seolah-olah tertarik kepada Allah. Lalu seolah-olah kemudian tanpa dipertimbangkan lebih jauh, nggak perlu nyusun kata-kata yang rumit, kita hanya mengatakan hebat sekali Tuhan yang membuat ini. Kok bisa kayak gini? Nah, itu yang dimaksudkan dengan ungkapan kekaguman itu. Jadi orang melihat apa yang dilakukan oleh Allah dan kemudian dalam hatinya muncul rasa kagum. Dan kemudian rasa kagum itu diungkapkan dengan kata-kata. Jadilah doa yang isinya pujian. Nah, kalau Mazmur tambah sedikit, doa, pujian, wujudnya atau bentuknya puisi. Nah, begitu. Itu bedanya Bapak Ibu kita berdoa dengan para pemazmur berdoa. Kalau yang berdoa penyair kan agak beda kan ya. Kita bisa dalam arti tertentu mencontoh doa yang agak puitis. Tapi para penyair punya menyebutnya kelebihan yang orang lain tidak punya. Apa itu ya sikap puitis yang melihat, memandang semuanya tampak meriah, tampak hidup itu. Nah, ini pemahaman sederhana Bapak Ibu ketika bicara tentang pujian dan mazmur pujian. Lalu kenapa kok Allah dipuji? Allah berkarya. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Bapak Ibu silahkan mengingat yang sederhana saja ya. Pertama, itu Allah bekerja di dalam alam semesta, khususnya menciptakan alam ini dengan seluruh isinya. Dan kemudian Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara semua yang diciptakan. Itu alasan pertama kenapa pemazmur memuji Allah. Allah menciptakan alam semesta dan kemudian berkarya memelihara alam itu. Nah, kemudian kalau itu yang pertama, yang kedua, Allah itu juga berkarya untuk manusia. Semua manusia pada umumnya gitu ya. Untuk manusia pada umumnya. Kalau di Perjanjian Baru mungkin Bapak Ibu lebih gampang mengingatnya. Di Perjanjian Baru Bapak Ibu kalau ngomongin hujan, Bapak Ibu ingat kan? Bapa itu menurunkan hujan. Bapa menurunkan hujan untuk siapa? Untuk orang jahat dan untuk orang baik. Itu bicara manusia pada umumnya. Kemudian Allah menaruh perhatian kepada orang yang benar, tapi kemudian menjatuhkan hukuman kepada orang yang berlaku jahat kepada sesama, misalnya. Itu umum berlaku untuk semua manusia. Tapi kemudian dalam kitab Mazmur kita menemukan secara khusus Allah berkarya untuk orang Israel. Jadi Allah berkarya khusus untuk orang Israel.
Dan yang paling sering muncul itu adalah bagaimana Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ini peristiwa yang benar-benar mengagumkan, yang menggerakkan banyak mazmur untuk memuji Allah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang minta tolong ya supaya ini gampang, nggak hanya mengawang. Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 135. Silakan lihat ke Mazmur 135. Kalau melihat kata pertama yang muncul dan kata akhir yang muncul, ini awalnya termasuk dalam ya ini Mazmur Halel. Ada kata haleluya. Nah, sekarang kita belajar dari Mazmur ini tentang strukturnya ya, struktur. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Perhatikan ayat 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala ilah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Nah, 19. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, silahkan perhatikan ya. Ayat 1 sampai dengan 3. Bapak Ibu lihat apa di situ? Pujilah, pujilah, pujilah. Ini dalam bahasa Indonesia kata apa namanya? Pujian. Ya, namanya kata apa? Ayo, mari, kita ketemu perintah atau ajakan kan ya?
Iya. Ajakan ya. Nah, yang kita lihat di ayat 1 sampai dengan 3, pemazmur menyampaikan ajakan untuk memuji Allah. Siapa saja yang diajak untuk memuji? Coba lihat di ayat 1. Hamba-hamba Tuhan. Di ayat 2, yang diajak untuk memuji adalah orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Nah, jadi Mazmur pujian, nah sederhananya begini, strukturnya ya. Diawali dengan ajakan untuk memuji. Dan ajakannya disampaikan kepada siapa? Macam-macam. Macam-macam itu siapa? Di sini kita ketemu para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Di kesempatan yang lain kita ketemu jiwa pemazmur saja diajak untuk memuji. Segala bangsa disuruh ajak memuji. Benda-benda mati, benda-benda alam diajak untuk memuji. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ya, ke ayat 19 sampai dengan 21. 19 sampai dengan 21. Kita ketemu, hai kaum Israel, pujilah Tuhan. 19, hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Nah, kita ketemu Mazmur pujian ini 135 diakhiri dengan ajakan untuk memuji. Jadi Mazmur 135 ya, ada diawali dengan ajakan untuk memuji, diakhiri dengan ajakan untuk memuji juga. Tapi ajakan memuji di ayat 19 sampai dengan 20 disampaikan kepada siapa saja? Kaum Israel, kaum Harun, kaum Lewi, orang yang takut akan Tuhan. Itu yang diajak untuk memuji. Nah, bagian tengahnya itu apa? Bapak Ibu lihat di ayat 4, perhatikan kata pertama di ayat 4. Sebab. Nah, kalau sudah ketemu kata sebab, kita gampang sekali menemukan ini apa? Ini untuk memuji. Alasannya apa? Dari ayat 4 sampai dengan 18. Nah, ini ajakannya. Ajakannya sudah disampaikan, lalu ajakan diikuti dengan alasan untuk memuji, dan alasan untuk memujinya sekali lagi berbicara tentang Allah yang mencipta dan menyelenggarakan alam ciptaan. Allah dipuji karena berbuat untuk semua manusia pada umumnya, dan Allah juga dipuji karena perbuatan yang secara khusus dilakukan untuk orang Israel. Nah, 3 hal ini muncul di dalam Mazmur ini, maka saya gunakan sebagai contoh. Coba lihat sekarang. Sebab ayat 4, Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Bapak Ibu masih bisa mengingat, ya Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Masih kan? Jadi baris pertama dan baris kedua itu sejajar ya, paralel dan sinonim. Tuhan memilih Yakub baginya, Tuhan memilih Israel menjadi milik kesayangannya. Ini paralelisme yang sinonim. Isinya sama, baris 1 dan baris 2. Nah, sudah ketahuan di sini. Kalau di ayat 4 ini, Allah atau pujian disampaikan kepada Allah karena Dia memilih Yakub, memilih Israel, ngomongnya Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan ke ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu melebihi segala ilah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, membuat kilat mengikuti hujan, mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Ingat 3 pilihan.
Allah dipuji karena mencipta dan menyelenggarakan alam. Ayat 5 sampai 7 bicara itu kan. Allah berkarya di dalam alam. Lihat kembali ke ayat 5. Yahweh Allah Israel itu melebihi semua ilah. Kenapa? Yahweh sanggup melakukan apapun yang dikehendakinya. Di mana saja, di bumi, di langit, di laut. Dan lihat yang dilakukan di bumi. Ayat 7. Menaikkan kabut dari ujung bumi. Lihat di langit. Membuat kilat mengikuti hujan. Di angkasa. Mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan. Bapak Ibu, kembali ingat-ingat ketika memandang alam tadi. Mata orang beriman kalau memandang alam, tidak hanya berhenti pada kekaguman. Tetapi apa yang dilihatnya akan membawanya kepada Allah yang membuat semuanya. Nah, Bapak Ibu, nggak perlu ini baca puisi, jangan dilawan atau ditanggapi dengan fisika. Hilang nanti keindahannya. Maksudnya, ayat 7 coba. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Waktu belajar fisika, ini kabut itu apa sebenarnya? Dan kemudian kabut itu kenapa kok naik? Perubahan tekanan, bisa. Pak. Kenapa? Perubahan tekanan. Perubahan tekanan. Dari tekanan tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Sama aja bolak-balik. Nah, Perbedaan tekanan. kemudian kabut naik. Wah, itu kan uap air. Naik karena perubahan tekanan. Gimana mengatakan Tuhan kok sempet-sempetnya bikin kabut naik? Ya kalau begitu cara membacanya nggak akan ketemu apa-apa. Gimana cara membaca puisi? Bapak Ibu, gunakan pikiran untuk membayangkan, untuk mengimajinasikan apa yang ditulis di sini. Dan kemudian jangan lupa, lihat Allah yang membuat atau yang ada di balik peristiwa-peristiwa alam itu. Jadi yang dilihat oleh pemazmur jelaskan kalau ayat 7, kabut yang naik. Kemudian lihat juga, ia membuat kilat mengikuti hujan. Jadi kalau ada hujan, kilat nyusul. Yang kelihatan adalah kilat, yang kelihatan adalah hujan. Tetapi pemazmur melihat itu semua terjadi karena Allah yang bekerja. Berikutnya, hal yang sama, mengeluarkan angin dari perbendaharanya. Perhatikan, rasakan bagaimana angin, entah besar entah kecil, asal jangan jadi angin ribut yang membuat bencana untuk keluarga Ayub ya. Ini angin. Kita akan apa angin ini? Kenapa angin ini muncul dan kita bisa menikmati Allah yang menggerakkan ini. Nah kemudian ke ayat 8. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Tunggu dulu. Ini kekagumannya kok pujiannya disampaikan kepada sesuatu yang bisa jadi tampak mengerikan. Kenapa Allah dipuji? Dia memukul mati semua anak sulung Mesir. Anak sulung manusia, anak sulung binatang, mati semua. Kayak gini kok mengagumkan. Iya, sekali lagi urusannya adalah melihat apa yang dikerjakan oleh Allah dalam sejarah. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, tolong memperhatikan proses atau sejarah dibangunnya gereja Bapak Ibu di paroki masing-masing. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu perhatikan, ada peran Allah enggak di dalam peristiwa pembangunan gedung gereja itu?
Ada apa enggak? Kalau menemukan Allah yang berkarya di balik pembangunan gedung gereja, tuh Pak Agus sudah mulai menampilkan layarnya gedung gerejanya. Kalau kita melihat peran Allah di dalam karya yang seperti itu, muncul rasa kagum apa enggak? Minimal pernah nggak mengatakan, nggak nyangka ya kita bisa punya gedung, kita punya gereja seperti ini. Pernah ngomong gitu apa enggak? Nah, biasanya yang mengalami dulu nggak punya gereja, terus punya gereja. Kalau sejak lahir sudah ketemu gereja, ya nggak kagum lagi. Atau bahkan kadang-kadang gua nggak peduli. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengagum, Tuhan dipuji, Tuhan mengagumkan. Karena ngapain? Bangun gereja. Loh, kayak gitu aja kok mengagumkan. Untuk orang Israel yang teraniaya, kalah perang, lalu melihat mereka bisa menang perang. Itu mengagumkan, Allah mengalahkan musuh itu. Melihat Tuhan, mendengar kita mengatakan Allah menolong kami membangun gereja. Orang Israel di zaman kuno yang tersenyum kecut paling sinis, kayak gitu kok mengagumkan. Mengagumkan itu kalau kita dikepung oleh musuh seolah-olah kita tidak bisa menang, tapi nyatanya kita bisa menang. Nah, itu baru mengagumkan. Orang Israel di Mesir, budak di bawah kekuasaan kerajaan besar, kerajaan adik kuasa. Tapi mereka bisa bebas dari kerajaan yang sehebat itu. Dan mereka melihat ini bukan karena kita pintar. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan pasukan khusus Mesir yang mengejar kita? Nah, mereka melihat ini, kita melihat Allah yang berperang untuk kita. Ini sesuatu yang mengagumkan dan Allah dipuji karena apa? Di tengah-tengah Mesir, di kerajaan Mesir yang mempercayai adanya banyak dewa, yang punya banyak dewa, Allah mengalahkan orang Mesir, membunuh anak sulung, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung kambing. Jelas itu sesuatu yang mengagumkan. Nah, kemudian kalau melihat ke ayat 9, ingat saja Musa, ingat saja orang Israel di Mesir, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kemudian orang Mesir punya banyak dewa, tapi yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Yahweh Allah Israel apa? Membuat tanda, membuat mukjizat. Silahkan mengingat saja mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah sebelum membunuh anak-anak sulung Mesir. Air menjadi darah. Mendingan air dijadikan wine ya, itu lebih nyaman daripada air jadi darah. Setelah air jadi darah, ada apa lagi? Silahkan ingat diajak juga nggak apa-apa. Belalang. Kata hujan es di Mesir. Nah, Yahweh Allah Israel melakukan itu di negeri Mesir yang menyembah dewa-dewi, yang menyembah berhala-berhala. Nah, kemudian lihat selanjutnya ya. Mesir sudah dilewati, sekarang ayat 10. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Nah, ayat 11 daftarnya. Sihon, raja orang Amori, Og, raja negeri Basan. Terus raja-raja Kanaan juga dikalahkan oleh Allah. Kemudian setelah mereka dikalahkan, ayat 11, memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ini juga nggak masuk kan di dalam pemahaman modern.
Allah dikagumi karena mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan lalu memberikan tanahnya kepada orang Israel. Zamannya berbeda, pengalaman akan Allahnya berbeda juga. Nah, kalau kita tinggalnya hidup di zaman sekarang, di dunia yang praktis jauh berbeda dengan yang dialami oleh orang Israel, ya bisa jadi kita agak sulit mengerti. Masa Allah dipuji karena melakukan ini? Ya, karena itu pengalaman mereka akan Allah di zaman dulu. Sekarang kita mengalami Allah yang seperti itu? Tidak. Pengalamannya berbeda. Dulu orang Israel mengalami Allah yang memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Sekarang kita mengalami Allah sebagai yang membangun gereja paroki kita. Beda sekali kan? Tapi tetap sama, ada yang sama. Allah dipuji karena karyanya untuk alam, manusia pada umumnya, dan yang sekarang kita lihat untuk Israel. Nah, kemudian lihat berikutnya ke ayat 13. Wah, ini doa ini kan. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Pujian juga. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan, Yahweh, akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hamba. Nah, Bapak Ibu, nyambung dulu ke ayat 15. Yahweh, Allah Israel, dibandingkan dengan dewa-dewi. Yahweh, luar biasa. Kalau melihat ayat 5, Tuhan kita melebihi semua ilah. Tuhan melebihi semua dewa-dewi. Ayat 6, Yahweh melakukan apa saja yang dikehendaki. Dia punya kuasa untuk melakukan yang dikehendaki. Dengan kekuasaan itu, Yahweh membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Yahweh mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, lalu memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kalau dibandingkan dengan berhala-berhala, ayat 15. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas. Dan semuanya hanyalah buatan tangan manusia. Berhala itu punya mulut, punya tapi nggak bisa ngomong. 16. Punya mata, punya tapi nggak bisa ngelihat. Kemudian punya telinga, punya tapi nggak bisa dengar. Ada hidungnya, ada tapi nggak bernafas. Dibandingkan dengan Yahweh Allah Israel, berhala-berhala itu nggak ada apa-apanya. Bahkan benda mati, buatan manusia, sehingga tidak punya kuasa apapun. Nah, kemudian disampaikan juga di ayat 18. Nah, seperti itu jadinya orang-orang yang membuatnya. Begitu nasibnya, sama nasibnya dengan semua orang yang percaya kepada berhala-berhala. Enggak punya kuasa apa-apa untuk melakukan apapun. Ulang lagi, Mazmur pujian itu umumnya memiliki struktur pembukaannya, itu ajakan untuk memuji. Yang kedua, bagian utama ini ya, alasan untuk memuji. Dan bagian penutup, penutupnya itu bisa ajakan untuk memuji seperti di awal, tapi bisa juga disampaikan apa menyebutnya ya, penulis bicara kepada Allah gitu. Bukan pujian lagi. Jadi apakah semua Mazmur pujian begitu? Tidak. Ada yang nggak pakai penutup, ada yang nggak pakai pembuka, ini yang repot. Tapi bagian tengah, bagian utama, alasan memujinya itu pasti ada. Jadi kalau ketemu Mazmur yang menceritakan tindakan atau pekerjaan Allah, nah itu Mazmur pujian. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang perlu disampaikan lebih dulu.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Agus mau tanya, Pak Indra. Cukup Pak, saya ngerti. Ada. Saya mau tanya Pak, Silakan Pak Agus. kalau ada itu Pak, ada semacam apa itu ya? Ya bukan artikel sih, beberapa caption yang bercerita bahwa Mazmur 118 ayat 8 itu adalah tengah-tengah Injil. Itu benar nggak sih Pak begitu? Jadi ceritanya itu tengah-tengah Injil adalah Mazmur bab 118 ayat 8 yang berbunyi lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Gitu. Apakah itu betul? Tengah-tengah Injil itu ayat itu, Pak? Tunggu dulu Itu Pak, ini kayaknya pernah ditanyakan, tapi ini ngomongnya Mazmur pujian yang ini dulu Pak, supaya nggak belok. Tapi kayaknya pernah ditanyain dah itu. Ya. Tapi tunggu dulu, saya sekarang gantian saya yang tanya adanya. Bapak Ibu bisa mengerti nggak tentang Mazmur pujian itu kayak apa gitu? Ngerti, Pak. Udah ngerti kan ya? Pertanyaan berikutnya, kebayang nggak Bapak Ibu berdoa dan doanya memuji Tuhan? Sudah punya ide nggak? Punya bayangan nggak? Saya mau berdoa, saya mau memuji Tuhan. Caranya begini. Tidak perlu mengajarkan pujilah Tuhan hai jiwaku, hai Israel, hai Yakub, mari pujilah Tuhan. Bukan. Tetapi melihat yang dilakukan oleh Allah untuk diri saya sendiri, lalu menyampaikan itu kepada Allah. Kebayang itu enggak? Atau saya pakai kata yang sinis dah, sebagai kalimat sinis. Tuhan itu pernah melakukan sesuatu untuk Bapak Ibu apa enggak sih? Banyak dong. Yang banyak orang jawab, cuman Pak Willy yang jawab itu Pak. Selalu Tuhan selalu berbuat baik. Nah, kemudian tapi yang jawab cuma Pak Willy itu, yang lain enggak itu. Nah, bukan saya meremehkan kata selalu ya, tetapi Bapak Ibu begini, silahkan mengingat, ada nggak pengalaman Tuhan mengerjakan sesuatu yang menyebutnya ya, yang betul-betul membuat Bapak Ibu keheranan melihat Tuhan. Yang selalu itu kan mengatakan Tuhan memberikan nafas itu, ya tidak meremehkan itu. Tapi suatu pengalaman yang bisa jadi bukan sesuatu yang tampak biasa seperti itu, memberikan nafas, memberikan makan. Itu sesuatu yang mengagumkan, iya, tapi pernah nggak memperhatikan ada sesuatu hal yang ya ini membuat saya luar biasa, hebat sekali Tuhan ini. Nggak perlu diomongkan kepada orang lain, tetapi dari dalam hati menyampaikan itu kepada Tuhan. Saya pernah Pak, belum lama ini. Ya, apa itu Pak? Jadi saya pertengahan bulan Juli itu positif COVID. Tapi pertengahan Juli itu rumah sakit sedang padat-padatnya. Tidak ada rumah sakit pun yang mau menerima
pasien. Dan saya kena pas waktu semua rumah sakit tidak menerima pasien. Karena tidak mau menerima pasien, saya secara pribadi menolak buat pergi ke rumah sakit. Udahlah, saya di rumah saja gitu. Saya di rumah saja dan saya toh tidak menderita gitu. Tapi ternyata Tuhan itu berkata lain lewat teman saya yang kebetulan direktur rumah sakit Suci Hospital. Itu dia sengaja telepon saya. Dia mengatakan bahwa apa yang saya derita itu malah berbahaya. Karena saturasi saya itu hanya 80 dan saya merasa nggak ada masalah. Justru itu yang bahaya menurut dia. Saya tanya, bahayanya gimana? Ya kamu bisa-bisa berhenti di jalan gitu dan nggak ada ampun lagi gitu. Jadi saya merasa yang diberikan oleh sahabat saya itu adalah teguran dari Tuhan sendiri bahwa kamu itu dalam bahaya gitu. Dan tiba-tiba nggak berapa lama itu Romo Petrus Santoso yang kebetulan ada di Indonesia, dia juga telepon. Dia menguatkan bahwa Anda harus opnam. Kalau nggak opnam, membahayakan Anda sendiri dan membahayakan anggota keluarga. Dan saya tiba-tiba merasa dikuatkan. Akhirnya saya memutuskan untuk dirawat. Dan aneh bin ajaib, pada saat yang sama ada rumah sakit yang bersedia menerima saya, Pak. Jadi sampai saat ini saya selalu ingin bersaksi bahwa itu bukan usaha saya, dan bukan usaha manusia, tapi itu yang dilakukan Tuhan kepada kami semua, keluarga. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya geser. Bapak Ibu pernah nggak berdoa sambil tersenyum? Bukan karena waktu berdoa itu lirak-lirik, lalu ada yang ngajak tersenyum, lalu berdoa sambil tersenyum, bukan itu. Senyumnya benar-benar ini hanya urusan saya dengan Tuhan. Misalnya gini loh, Tuhan mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak saya duga sebelumnya. Nah, seperti Pak Agus tadi kan ceritanya seperti itu, Bapak Ibu punya cerita sendiri-sendiri kan? Dan silahkan mengamati, memperhatikan, pernah nggak Tuhan membuat Bapak Ibu tersenyum? Pertanyaan saya buat lebih kuat lagi. Atau kalau Bapak Ibu berdoa itu mukanya serem, serius semua ketika berhadapan dengan Allah. Serius Pak, takut pasangan ntar dipikir kita gila ketawa sendiri Pak. Siapa yang bilang tertawa? Tersenyum. Enggak, saya enggak bilang tertawa. Tersenyum. Tersenyum sama aja Pak. Loh, beda. Kampanye sama Pak. Enggak. Tersenyum dengan senyum-senyum, tertawa, itu sudah berbeda semua, Pak. Yakin Tuhan nggak pernah buat Bapak Ibu tersenyum? Pernah lah Pak, semua. Hati-hati nih. Jangan-jangan penyakitnya kayak saya dulu waktu nggak bisa tersenyum. Kenapa kapan Tuhan membuat saya tersenyum? Ya sekali lagi kan urusannya bukan waktu berdoa saya senyum sana, senyum sini, bukan itu. Kapan saya bisa tersenyum dan senyuman saya adalah senyuman kekaguman karena melihat yang dilakukan oleh Allah untuk saya. Ingat saja, pernah nggak Bapak Ibu mengalami Tuhan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak Bapak Ibu duga, Bapak Ibu tidak harapkan sebelumnya. Kalau nggak memperhatikan yang seperti ini, jangan-jangan loh ya, nggak nuduh saya. Konsentrasi kita itu kepada yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Paham maksud saya? Perhatian kita bukan kepada yang sudah dilakukan oleh Tuhan, tetapi kepada yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Kalau itu pasti mukanya serius terus.
Saya mau minta ini belum dikasih, minta ini nggak dikasih, yang ini kok nggak dikasih, lama sekali nggak dikasih. Itu series terus mukanya. Coba geser sedikit, perhatikan, ayo dibuat apa? Mau refleksi atau buat list, daftar. Maka saya mengajak Bapak Ibu, tolong ingat-ingat peristiwa yang membuat Bapak Ibu betul-betul memandang Tuhan lalu tertarik. Bukan tertarik senang ngelihat, tapi seluruh diri kita bahkan tertarik untuk ngamati, ngeliatin Tuhan itu. Ini tunggu dulu, ini kok minta maaf, ini kok nggak pernah, emangnya Bapak Ibu nggak pernah diajak diskusi tentang berdoa begini? Atau udah pada ngantuk? Konsentrasinya di doa yang tidak pernah gagal gitu. Gini, maksud saya jangan sampai kita sendiri berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk saya. Satu. Jangan sampai juga konsentrasi kita, seluruh perhatian kita bukan kepada yang sudah dilakukan oleh Tuhan, tapi perhatian kita pada hal-hal yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Nah, dengan memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, Bapak Ibu, ya kita akan bisa melihat sesuatu yang berbeda. Atau begini saja, keberhasilan Bapak Ibu selama ini dalam menjalani hidup, apapun jalan hidup, pekerjaan yang Bapak Ibu tempuh, itu semua, itu karena Bapak Ibu pintar, hebat, terampil, atau ada sebenarnya unsur itu hanya sedikit. Tapi yang lebih besar adalah mungkin pakai kata keberuntungan. Tapi untuk orang yang percaya bukan keberuntungan yang kita lihat, tapi yang dikerjakan oleh Allah untuk kita. Silahkan periksa sendiri. Kalau saya bicara tentang jalan yang saya tempuh ini ya, masa 21 tahun, cuman bahas satu buku ini terus ini. 21 tahun nggak dihitung waktu kuliah loh ya. Nah kalau melihat diri saya, ngapain kayak gini, umur habis hanya untuk diskusi satu buku gini terus. Yang kemudian Bapak Ibu belum pernah kan sesoleh-solehannya Bapak dan Ibu, nggak pernah kan punya cita-cita aku pengen anakku jadi dosen Alkitab. Jawab jujur kalau ada. Cita-cita jadi insinyur, dokter. Ya, begitu kan, pengacara Pak ya. Mana mau jadi pastor Pak ya, cita-citanya. Nah, kemudian udah ketahuan kan, nggak ada yang punya cita-cita kayak gini ini. Saya pun juga nggak pernah berpikir untuk mengalami yang seperti ini. Tapi kemudian ketika saya sedang sendirian, ngamati, memperhatikan jalan yang sudah saya lewati, kok bisa ya? Lalu bisa dilihat dari awal, ada peristiwa ini, ada peristiwa ini, ada peristiwa ini. Bapak Ibu, saya tidak bercerita tentang diri saya. Saya hanya memberi contoh. Bapak Ibu silahkan periksa hidup Bapak Ibu sendiri. Kalau dalam perjalanan hidup Bapak Ibu sampai enggak ketemu Tuhan, sampai tidak bisa melihat yang sudah dilakukan Tuhan untuk Bapak Ibu tolong berhenti dulu, lalu coba lihat ke belakang. Perhatikan di mana saja saya ketemu dengan Tuhan itu. Untung waktu itu ada yang nawarin saya tempat kos. Misalnya, untung waktu itu ada yang menawarkan beasiswa. Untung waktu itu perut saya kuat. Sehingga makan sehari sekali waktu itu saya tahan. Coba sekarang
Nah, itu kan soal yang sederhana. Tapi orang yang percaya bisa melihat dalam peristiwa-peristiwa yang tampak sulit, berat, melihat bagaimana Tuhan datang di situ. Dan kemudian, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari, menengok kembali perjalanan hidup kita yang seperti itu, urusannya bukan supaya saya bisa cerita sama orang lain. Nomor satu, justru supaya saya bisa melihat yang dilakukan oleh Allah, dan kemudian silahkan amati. Ada rasa kagum enggak dalam diri kita? Dan kekaguman kepada yang dilakukan oleh Allah untuk saya ini, Bapak Ibu, itu yang akan menolong kita untuk bersikap benar di depan Allah. Ya. Saya tidak mengatakan jangan pernah meminta, bukan. Tapi ada waktunya bahkan kita tahu, saya terima keputusan Tuhan. Baik, ini sekilas apa yang kita bisa diskusikan, apa yang kita bisa belajar ya dari pujian yang dilakukan oleh para pemazmur. Belum selesai. Nah, kemudian kita kembali ke kitab Mazmur. Nah, sekarang begini kita lihat ya mazmur-mazmur yang ya langsung atau berbicara tentang alam. Apa yang dilakukan oleh Allah sebagai pencipta, sebagai yang menyelenggarakan kehidupan di alam ini. Bapak Ibu tolong ke Mazmur 8 dulu sekarang. Mazmur 8. Nah, kalau membaca Mazmur 8, sudah siap ya? Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bapak Ibu, kita tidak ketemu ajakan untuk memuji ya. Tapi kita langsung ketemu kata-kata pujian kepada Allah. Kenapa? Nah, berikutnya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir setara sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, diakhiri dengan kata-kata pujian kepada Allah. Lalu, apa alasan pemazmur memuji? Mulai dari ayat 3, itu sebenarnya yang paling sulit dimengerti. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 3. Dan jelaskan yang tertulis saja di situ. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Maksudnya apa? Atau Bapak Ibu berpikir apa kalau membaca ayat ini?
Atau sebelumnya paham sulitnya ayat ini? Apa maksudnya? Dari mulut bayi dan anak-anak yang netek, engkau telah meletakkan kekuatan karena lawan untuk membungkam musuh dan pendendam. Tetap belum nangkap kan? Bisa dibaca ini semua kata bahasa Indonesia, tetapi tidak semuanya segera dipahami. Tapi kalau melihat ayat 4, gampang. Bapak Ibu langsung bisa menggunakan imajinasi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Pemazmurnya bikin mazmurnya siang apa malam? Malam. Malam, adanya bulan sama bintang kok. Ngelihat langit, ngelihat bulan, ngelihat bintang. Pemazmur mengatakan itu bikinan jari Tuhan. Ingat antropomorfisme. Tuhan punya jari. Tuhan digambarkan seperti seorang manusia yang punya anggota tubuh. Ngelihat langit dan benda-benda langit, pemazmur kemudian menengok kepada manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, sekarang begini bayangannya, Bapak Ibu, pemazmur ada di tempat yang terbuka, di malam hari, tampak bintang-bintang, tampak bulan di langit, dan kemudian pemazmur melihat dirinya di bawah kolong langit. Seberapa gede manusia? Kecil sekali. Di dalam alam semesta ini, di bawah langit yang diciptakan oleh Allah, manusia itu kecil sekali. Nah, kemudian, walaupun kecil, lihat, Tuhan mengindahkan, Tuhan memperhatikan, bahkan kalau membaca ayat 6, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, memahkotainya dengan kemuliaan dan semarak. Kok bisa hampir sama seperti Allah? Di mana letak hampir samanya itu? Bapak Ibu lihat ke ayat 7. Engkau membuat dia, Tuhan membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Baris kedua paralel, tapi dengan bahasa kiasan. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Perhatikan, manusia berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Manusia berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Ayat baris pertama. Baris kedua, Allah meletakkan seluruh ciptaan lain di bawah kuasa manusia. Nah, di situ manusia hampir setara dengan Allah. Seperti Allah berkuasa atas alam semesta yang diciptakannya, nah manusia menerima dari Allah kuasa atas ciptaan lain. Jangan dibayangkan harafiah, repot. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Bapak Ibu perhatikan kaki. Ada kambing nggak di situ? Ada domba nggak? Nggak ada. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Semua yang diciptakan diserahkan di bawah kuasa manusia. Apa saja itu? 8 dan 9. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung di udara, ikan di laut, semua yang hidup di dalam laut. Semuanya diserahkan dan ada di bawah kuasa Allah. Nah, kemudian sejak kapan manusia punya kuasa atas
alam semesta itu, sejak kapan manusia dalam tanda kutip dibuat hampir sama seperti Allah? Nah, sejak dia menjadi manusia. Ayat 3, dari mulut kanak-kanak dan anak-anak yang menyusu, engkau telah meletakkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya, Mazmur pujian. Tunggu dulu, kalau saya sedang sedih terus membaca Mazmur ini, pemazmur jangan disuruh mengerti kesedihan kita. Wah, Mazmur ini nggak cocok untuk saya sedang sedih kok. Nah, membaca Mazmur bukan seperti itu, tidak bergantung kepada mood. Saya sedang senang, cari Mazmur yang senang. Sedang sedih, cari Mazmur yang sedih. Ini kalau enggak nanti malah jadinya kacau loh ya. Lagu sedih dinyanyikan gembira. Yang Mazmur 137 di pertemuan yang lalu itu. Nah, sekarang lalu caranya bagaimana? Bapak Ibu, yang harus masuk dalam dunia pemazmur ini. Jika aku pandang, jika aku melihat langitmu buatan jarimu. Bapak Ibu di dalam kamar, melihat ke atas, yang kelihatan cuma plafon. Nggak bisa ngelihat langit. Bapak Ibu keluar dari kamar, keluar dari rumah kan. Badannya bisa jadi ada di dalam rumah, tapi pikiran itu ada sudah di luar rumah. Bahkan ngelihat ke bawah, ke atas, ke langit, ke atas. Nah, begitu cara membaca, cara menikmatinya. Nah, kemudian berikutnya apa yang harus dilakukan? Seperti pemazmur mengagumi Allah yang menyelenggarakan sesuatu di alam ini. Nah, begitulah kita belajar dan ikut menikmati apa yang dilihat oleh pemazmur, ikut memuji Allah seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Sekali lagi, tidak bergantung kepada mood. Saya sedang senang, saya sedang sedih, bukan itu. Sedang mood atau tidak mood, nah itu doa pribadi. Ini ketika mendaraskan Mazmur, kita yang harus masuk ke dunia pemazmur. Nah, berikutnya kita bentar ke Mazmur 29. Silahkan ke Mazmur 29. Kepada Yahweh, hai penghuni surgawi, kepada Yahweh sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Yahweh kemuliaan namanya, sujudlah kepada Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Nah, ini sebenarnya isinya pujian kepada Allah juga kan? Ini ayat 1, ayat 2, itu pujian, itu ajakan untuk memuji. Berilah kemuliaan namanya, sujudlah kepada Yahweh dengan perhiasan kekudusan. Kemudian kalau membaca ayat 3, loh ini ketemu kita alasannya, alasan memuji. Suara Yahweh ada di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Yahweh di atas air yang besar. Suara Yahweh penuh kekuatan, suara Yahweh penuh semarak, suara Yahweh mematahkan pohon eras. Bahkan Yahweh menumbangkan pohon aras Lebanon. Ia membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Yahweh menyemburkan nyala api. Suara Yahweh membuat padang gurun gemetar.
Yahweh membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Yahweh membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan dikundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Yahweh bersemayam di atas air bah. Yahweh bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11 sudah berbeda ini. Yahweh kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Yahweh kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, ayat 11 ini jadi penutup. Tapi ini bukan pujian, bukan ajakan untuk memuji ya. Tapi harapan ini ya. Harapan Yahweh memberikan kekuatan. Harapan atau mungkin malah permohonan ya, supaya Yahweh memberkati umatnya. Nah, alasan untuk memuji kalau begitu ada di ayat 3 sampai dengan 10. Waktu baca Mazmur ini tadi pada bingung apa enggak? Suara Yahweh di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Yahweh di atas air yang besar. Suara Yahweh penuh kekuatan, suara Yahweh penuh semarak, suara Yahweh mematahkan pohon aras. Bahkan Yahweh menumbangkan pohon aras Libanon. Yang membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Yahweh menyemburkan nyala api. Suara Yahweh membuat padang gurun gemetar. Yahweh membuat padang gurun Kades gemetar. Kalau membaca ini pada senang, pada bingung, takut, atau gimana? Atau bingung? Ya bingung. Bapak Ibu pernah dengar suara guntur? Kalau dengar suara guntur, normalnya orang nunggu dengan kagum atau ini kilat sudah datang, sebentar lagi geledeknya akan datang. Dan menunggunya dengan gembira atau dengan takut? Kalau sudah ada kilat, nah nanti suara guntur datang. Nah nunggu suara guntur itu dengan gembira, dengan takut, dengan tenang. Dengan takut. Ada takutnya, ada cemas, yang kenceng ini. Nah, Bapak Ibu, suara Tuhan. Nah, apa ini suara Tuhan? Bapak Ibu silahkan mengingat itu tadi. Ada guntur, ada kilat, itu ya. Di Perjanjian Lama itu dipandang sebagai suara Tuhan. Lihat ya, suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan di atas air. Ngapain Tuhan di atas air? Kemudian suara Tuhan mengguntur di atas air yang besar. Nah, ini jelas. Guntur atau kilat dulu datangnya dari atas kan? Pernah ngelihat kilat yang datang kemudian tahu-tahu ada pohon kelapa jadi kering? Kesambar geledek jadi kering itu. Bisa sampai keluar apinya beneran? Nah, lihat suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan mengguntur. Guntur itu dipandang sebagai suara Tuhan. Di hadapan guntur yang dahsyat itu, pemazmur mengamati, memperhatikan, luar biasa suara Tuhan itu. Kencang benar. Dan ketika Tuhan bersuara, lihat. Pohon aras yang kuat di Libanon bisa tumbang. Berikutnya, gunung melompat-lompat kayak anak lembu. Gunung melompat seperti anak banteng. Ini bukan pemandangan yang apa menyebutnya ya. Pertama-tama yang di bayangan kita bukan sesuatu yang indah, burung gunung-gunung lompat seru gitu ya. Tapi silahkan mengingat getaran karena suara guntur.
Ini yang sedang dilihat oleh pemazmur. Dan pemazmur menunjukkan kekaguman karena Pak, suara Tuhan itu sampai seperti itu loh kencangnya. Hanya mendengar guntur, pemazmur sampai kepada Tuhan, itu suara Tuhan. Kalau suaranya saja kayak gitu, yang mengeluarkan suara seperti apa? Hebatnya, besarnya, dahsyatnya. Nah, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Dan ingat-ingat saja, mengamati perjalanan hidup dan melihat pengalaman tentang karya Allah yang membuat Bapak Ibu kagum, melihat Bapak Ibu tersenyum memandang Allah. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Kita sudah boleh memuji Allah ini dengan mazmur indah-indah. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada sesi-sesi berikutnya. Kita ikuti terus pengajaran dari Pak Seto ya. Baik, Pak Indra, kita tutup dengan doa pertemuan malam hari ini. Ya. Silakan, Indra. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai dalam pengajaran untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dalam kitab Mazmur ini. Sekarang sudah larut dan kita akan beristirahat semua. Semoga kami semua dapat melakukan aktivitas balik dengan baik di besok hari. Lindungilah juga kami semua di hari-hari esok. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Pak Seto, terima kasih. Oke.